Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan hasil observasi kami di dalam video ini. Langsung saja ke pembahasannya. Saya memulai dari PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau yang bisa disebut PKP. PPN termasuk dalam kelompok pajak tidak langsung, yang berarti pajak ini tidak langsung dibebankan kepada konsumen, tapi dipungut oleh pengusaha atau penjual barang yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang kena pajak dan jasa kena pajak, PPN dikenakan pada penyerahan barang atau jasa oleh pengusaha kena pajak, impor barang yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemanfaatan BKP atau JKP di dalam negeri termasuk pemakaian sendiri oleh JKP. Sebagai bagian dari sistem PPN, wajib pajak melakukan penyerahan barang dan jasa wajib memungut PPN, menyetorkan kepada negara dan melaporkan transaksi yang dilakukan dalam SPT masa PPN. Pemungutan PPN ini juga berkaitan dengan hak PKP untuk mengkreditkan pajak masukan atau unit PPN yang dibayar saat memperoleh BKP dengan pajak keluaran PPN yang dipungut atas penyerahan BKP. Transaksi yang telah dilakukan oleh PT Kisi-Kisi pada tanggal 2 dia mengekspor ke Singapura. Ada jumlah dengan nilai ekspor sebesar 18.500 US dollar dengan nilai kurs per 14.000. Pada tanggal 3 membayar tagihan kepada PT Aku atas sewa gedung sesuai dengan kwitansi pada tanggal 3 Mei 2020 sebesar 7.500.000. Itu sudah termasuk PPN. Pada tanggal 5 impor barang dari Bangkok dan diterima tertanggal 5 Oktober 2020 dengan SIF 21.130 US dollar, tarif bea cukai yang masuk 15%, kurs 1 US dollar 13.000, disetor Bank BCA. Diterima pembayaran dari PT Kamu atas penyerahan sejumlah BKP yang dilakukan pada Oktober 2020 dengan harga jual 1.548.450. Tanggal 10 menerima nota retur dari PT Antum atas penyerahan BKP sendiri senilai 17.345.000 karena cacat atau rusak. Pada tanggal 11 menerima pembayaran dari PT RT di kawasan yang berada di Cikarang atau MT atas penyerahan BKP senilai 143.540 juta. Pada tanggal 8 menerima pembayaran dari Kedubes Jepang atas penyerahan jumlah BKP dengan harga jual 9.350.000. Menerima pembayaran pada tanggal 12 menerima pembayaran dari Kedubes Jepang atas penyerahan jumlah BKP dengan harga jual 19.350.000. Pada tanggal 15 menerima pembayaran dari PT NT atas penyerahan mesin fotokopi aset senilai 5.230 mesin fotokopi yang diperoleh pada tahun 2017 senilai 8.300. Pada tanggal 17 diterima dari PT Gue atas pembelian mobil sedan dengan harga 159.500 juta rupiah. Sudah termasuk PPN dan PPBM. Pada tanggal 18 mengambil beberapa unit untuk kegiatan pemakaian sendiri PT Kisi-Kisi dengan harga jual 15 termasuk laba yaitu 20%. Terima pembayaran pada
tanggal 23 pembayaran dari Kementerian Koperasi 120 juta termasuk PPN penyerahan jumlah BKP surat tanggal 20 Agustus 2020. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Farhan, berikut adalah surat pemberitahuan pajak atau SPT dari PT Kisi-Kisi pada tahun pajak 2020. Yang pertama, tanggal 2 Oktober, PT Kisi-Kisi melakukan transaksi ekspor BKP ke Singapura dengan nilai transaksi 259 juta, itu bebas PPN. Tanggal 3 Oktober 2020, sewa gudang termasuk PPN senilai Rp7.500.000. PPN masukannya 681.818 perak. Tanggal 5 Oktober 2020 melakukan transaksi impor barang dari Bangkok dengan nilai transaksi Rp281.029.000. PPN masukannya Rp28.102.900 perak. Tanggal 7 Oktober 2020 melakukan transaksi penjualan BKP ke PT Kamoe dengan nilai transaksi Rp1.548.450.000. PPN keluarannya Rp140.768.182 perak. Tanggal 10 Oktober 2020 melakukan transaksi retur dari PT Antoem dengan nilai transaksi Rp17.345.000. PPN keluarannya Rp1.576.818 perak. 11 Oktober melakukan transaksi penjualan BKP ke PT NT dengan nilai transaksi Rp143.540.000, itu bebas PPN. Tanggal 12 Oktober 2020 melakukan transaksi penjualan BKP ke Kedubes Jepang dengan nilai transaksi Rp19.350.000, bebas PPN. Tanggal 5 Oktober 2020 penjualan mesin fotokopi dengan nilai transaksi Rp5.230.000. 17 Oktober 2020 pembelian mobil termasuk pajak penghasilan barang mewah dengan nilai transaksi Rp159.500.000. PPN masukannya Rp14.500.000. Tanggal 18 Oktober 2020 pemakaian sendiri dengan nilai transaksi 15 juta. PPN keluarannya Rp1.363.636 perak. 5 Oktober 2020 penjualan ke Kementerian Koperasi termasuk PPN 120 juta. PPN keluaran Rp10.909.091 perak. Dari SPT berikut, PPN terutangnya Rp125.833.009 perak, sedangkan PPh badan terutang Rp383.273.000. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Mamat. Kesimpulan, dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pajak pertama nilai PPN memegang peran penting dalam kewajiban perpajakan PT Kis-Kis sebagai pengusaha kena pajak BKP. PT Kis-Kis pada bulan Oktober 2020 terlibat dalam berbagai transaksi yang mencakup ekspor, impor, penyerahan barang, penyerahan sewa, dan kegiatan pembangunan gedung kantor. Setiap transaksi tersebut memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, baik itu terkait dengan PPN keluaran, PPN masuk, maupun pengelolaan PPh badan. Mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT Kis-Kis meliputi pemungutan PPN atas transaksi penyerahan BKP, pereditan PPN masuk yang bayar pada saat pengelolaan barang, serta pelaporan transaksi dalam SPT masa PPN. Kelebihan
bayar PPN yang tercatat pada bulan September 2020 menjadi faktor penting yang mengaruhi kewajiban PPN yang harus disetor pada bulan Oktober 2020, di mana kelebihan tersebut dapat dikonsultasikan untuk mengurangi kewajiban PPN terutama PT KIS-KIS yang juga perlu memperhitungkan pengelolaan pajak dengan sesama, termasuk kewajiban terkait dengan transaksi ekspor yang tidak dikenakan PPN serta transaksi impor yang memerlukan perhitungan PPN masuk dan bea masuk. Selain itu, PT KIS-KIS harus memperhitungkan pengelolaan pajak lain seperti PPN atas kegiatan pemakaman sendiri, BKP, transaksi penyerahan barang pada pihak wewenang seperti Kedubes Jepang. Dengan melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara tepat, PT KIS-KIS dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga kebutuhan perpajakannya yang terus melakukan pencapaian pajak untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan yang ada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar PT KIS-KIS secara rutin melakukan evaluasi terhadap kewajiban PPN dan PHH, serta memastikan bahwa administrasi perpajakan berjalan dengan baik untuk menghindari potensi masalah kemudian hari. Saran, berdasarkan pembahasan dalam makalah itu, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT KIS-KIS dan pengelolaan pajak pertambahan nilai PPN yang wajib berpajak lainnya. Peningkatan pemahaman perpajakan PT KIS-KIS perlu memastikan bahwa seluruh pihak terkait dalam perusahaan, terutama yang mengamini administrasi perpajakan, memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajak. Pengelolaan kelebihan bayar PPN, keberadaan lebih bayar PPN pada bulan September 2020 memberikan peluang bagi PT KIS-KIS untuk mengoptimalkan kewajiban PPN yang harus disetor bulan Oktober 2020. Perusahaan harus memperhatikan hal ini dengan baik dengan memastikan bahwa kelebihan PPN yang telah dibayar dapat dikonsultasikan secara efektif dan tidak berlebihan, meningkatkan administrasi pajak untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan dan pemungutan PPN. PT KIS-KIS disarankan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi perpajakan yang lebih struktur dan rapi. Penggunaan perangkat lunak perpajakan yang dapat mempermudah perhitungan dan pelaporan PPN bisa menjadi langkah yang efektif. Memperhitungkan ketentuan PPN laporan ekspor, mengingat PT KIS terlihat dalam transaksi ekspor dan impor. Perusahaan yang harus memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku transaksi tersebut. Ekspor biasanya beban PPN, sementara impor memerlukan perhitungan PPN masuk yang tepat dan kredit. Mengoptimalkan pengelolaan PPN dan memastikan semuanya. Oke, mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku balik kampung.